dunia, adakah harta yang ditinggalkan perlu dibayar zakat? Kadang-kadang proses pembagian harta ini mengambil masa yang lama, terutama apabila ia melibatkan pihak mahkamah. Jadi saat ketika meninggal seseorang, baik laki-laki maupun juga perempuan, maka kewajiban kita sebagai ahli waris atau sebagai keluarga terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati, kewajiban kita terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mati itu secara berurutan. Jadi kita ikuti dengan urutan atau dengan senarai dengan gilirannya. Ulama mengatakan sebelum harta pusaka itu dianggikan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris, maka dari kita harus menyelesaikan perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan duit itu terlebih dahulu. Kita selesaikan perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan harta. Yang pertama, al-haqqul muta'alliqu bi'ainin tarika, hak-hak yang tersangkut paut langsung dengan harta peninggalan. Seumpama zakat, seumpama haji atau seumpama zakat. Jadi kalau ternyata sesiapa saja kita tahu bahwasanya orang tua kita termasuk orang tua yang berkemampuan, dan kita tahu kebiasaannya beliau mengeluarkan zakat itu pada bulan Ramadan. Tapi pada tahun itu disebabkan karena faktor kesehatan, maka yang zakat tetap bukan. Maka pada itu meninggal dunia, kita tidak boleh bagikan harta warisan tersebut kecuali setelah kita keluarkan 2/4 daripada jumlah total harta yang dia miliki. Keluarkan zakat wajib terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata pernah mampu itu seperti apa? Sekarang dengan kita coba tanyakan pada diri pribadi kita masing-masing. Pernah tak dengan kita memiliki duit? Dengan duit yang kita miliki tadi itu lebih daripada keperluan kita untuk rumah, untuk anak istri, untuk keluarga, dan juga untuk keperluan yang kita perlukan yang diantaranya hutang piutang. Kalau ternyata pernah semacam itu, kita tanyakan kembali. Jadi kita mempunyai keuangan yang cukup. Kemudian yang kedua ada kendaraan. Kemudian yang ketiga sehat jasmani. Kemudian yang keempat waktu memungkinkan untuk kita datang ke Mekah. Jadi kalau ternyata 5 syarat tadi itu terlengkapi, 1 duit, biaya perongkosan, yang kedua kendaraan, yang ketiga kesehatan, yang keempat aman di perjalanan, dan yang kelima dengan waktu yang memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah haji. Maksudnya bagaimana waktu yang memungkinkan? Mungkin saja kita punya duit banyak, tapi kira-kira 5 hari terakhir sebelum kita wukuf pada Arafah kita sudah takdan berurusan. Itu berarti waktu tidak diizinkan. Sekarang kita punya leluasa waktu yang panjang, memungkinkan kita untuk kita berurusan mendapatkan visa haji, tapi kita tidak berangkat pada tahun itu. Kalau ternyata orang yang semacam tadi itu meninggal dunia 3, 4, 5, 6 tahun kemudian, maka dengan haji wajib dilaksanakan. Kita berangkatkan seseorang atau kita mengumpah seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang kita sebut dengan haji bandar ataupun juga umrah haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diselesaikan hutang piutangnya. Hutang piutang kalau secara hukum ada hutang piutang yang penting kita bayar secara segera, insya Allah minggu ini juga, insya Allah dalam 3 hari ke depan, itu namanya mu'ajjal. Ada yang hutang piutang itu sifatnya akan dibayar setelah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, itu namanya mu'ajjal. Ulama mengatakan hutang piutang yang tertangguhkan pembayarannya pun secara hukum apabila dengan seseorang itu meninggal dunia semuanya harus dijelaskan. Kalau orang itu berkemampuan, tidak lagi istilah hutang itu 3 tahun ke depan, kecuali kalau daripada pihak yang memberikan hutang tidak ingin atau tidak menuntut, tidak berharap agar dibayar segera oleh pihak ahli waris. Kalau secara hukum status hutang piutang itu berpindah daripada hutang yang lambat yang tertangguhkan pembayarannya dengan kematian harus segera dijelaskan. 2. Yang pertama, hak-hak yang ada hubungannya dengan harta. Yang kedua, hutang piutang. Yang ketiga, mu'anut tajhiz. Arti daripada mu'anut tajhiz, pembiayaan perongkosan yang diperlukan untuk mandi, kafan, sembahyang, pengusungan, dan juga penguburan.
Kalau kita berada di tempat yang orang tidak mau menusuk orang mati kecuali kalau dibayar, supaya tak ada yang datang kecuali kalau dibayar. Jadi baru-baru ini saya di Kucing, orang Kucing tegama. Kata orang Kucing tak ada. Saya kata berapa nilai sembahyang jenazah yang kita laksanakan itu? Kalau kami di Semenanjung, dulu saya pernah membuka envelopnya 3 ringgit ya. 3 ringgit ya, kita lagi khusyuk-khusyuknya berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, amin, amin. Asik-asik berdoa macam itu, terus ada yang masukkan envelop ke telapak tangan. Saya tengok budak kecil dia begitu diletakkan dia buka. Saya pun juga teringin mau tahu ada berapa. Sampai mengganggu doa kita. Kita sudah nyabut tidak terlalu khusyuk, kemudian diganggu pula dengan pemberian semacam itu. Bukan tidak mau diberi, akan tapi bukan waktunya. Elok ditunggu depan pintu, yang nak ambil yang tak ada masalah. Itu suatu hadiah daripada keluarga si mati. Jadi kalau ternyata budayanya semacam itu ya wajib tidak. Tapi kalau kita nak bersedekah silakan saja. Rupanya katakan di Kucing tidak ada semacam itu. Jadi begitu kita mendengar ada orang meninggal, maka dengan mereka akan berkerumun datang ke sana, ikut menyembahyangkan jenazahnya tanpa ada sumbangan sedekah atau juga imbalan yang diberikannya. Patutlah mereka di situ setakat dalam 30%-nya. Kalau seandainya tidak macam itu, siapa yang menyembahyangkan? Bukan itu permasalahan kita. Jadi kalau seandainya memandikan duit, kafan, duit, sembahyang, duit, ngusungnya, duit, ngeburkannya, duit, total semuanya 3.000 karena keluarkan uang 3.000 terlebih dahulu daripada uang warisan, daripada harta pusaka. Selepas itu yang keempatnya wasiat. Banyak wasiat. Nih dengan orang tua ada wasiat untuk pondok pesantren, ada wasiat untuk masjid, ada wasiat untuk ibu tunggal, ada wasiat untuk jamaah haji, wasiat untuk orang-orang yang memerlukannya. Maka kita selesaikan wasiatnya terlebih dahulu dengan bergabung dengan sesiapa saja. Selepasnya itu baru yang kelima, harta kita agihkan kepada ahli waris. Saya kembali, penyelesaian harta pusaka tidak boleh langsung diagih-agihkan kepada ahli waris, melainkan setelah kita melewati 4 proses yang pertama. Hubung kait harta dengan kewajiban seperti zakat dan haji. Yang kedua, utang piutang diselesaikan. Yang ketiga, pembiayaan untuk pemakaman, penyimpanan, penguburan orang yang meninggal. Yang keempat, wasiatnya diselesaikan. Dia berwasiat daripada harta warisannya tadi itu akan membantu masjid dalam 3 juta. Dia wariskan harta 100 juta. Keluarkan yang 2 juta tadi itu untuk masjid, untuk yatim, untuk siapa saja yang diwasiatkan. Terakhir sekali baru kita agihkan harta pusaka kepada ahli waris. Bertanya senang, jawabannya menjawab.